Bacaan Alkitab terambil dari dua bagian pembacaan. Dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28. Ini mungkin tema baru kedengaran hari ini. Mungkin juga tidak pernah ya di mimbar-mimbar diangkat tema model ini. Tapi hari ini saya coba mengangkat tema kita sama-sama tahu. Tahu kalau kita sama-sama tahu, artinya tidak boleh ada dusta di antara kita. Sederhana dan begitu. Bapak Ibu sekalian, tadi waktu kami parkir mobil di bawah pohon, pada jari yang tenang, supaya mobil jangan kena panas. Itu tadi keinginannya untuk parkir di bawah pohon. Lalu ada seorang bapak, mungkin dia ada masuk gereja atau tidak sekitar. Dia lagi tutup tanaman yang dia tanam dan baru tumbuh. Lalu ada satu bapak yang sudah rambut putih, mungkin ada masuk gereja. Temannya yang satu bilang begini, "Baik sudah, kau sudah panen," dia bilang, "pas perjamuan." Mungkin saja dia bayangkan begini bahwa ya, engkau sudah panen, pasti engkau bisa bawa persembahan, lalu saya ini masih kudu begini, ini agak susah nyari. Apakah begitu saya juga tidak tahu. Tapi waktu masuk, saya dulu di samping rambu ini, tapi tiba-tiba saya pindah lagi ke sana. Karena apa? Ada angin di sini. Begitu saya naik ke mimbar sini, anginnya tidak ada lagi. Coba bayangkan ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari memperingati kesengsaraan Kristus. Kita sudah ada di minggu kedua, tadi Ibu Pendeta sudah singgung. Kita tahu, kita semua tahu sebagai orang Kristen bahwa Kristus itu atau Tuhan Yesus menderita. Mungkin orang Sumba kita bilang, Meriau Karitu itu nama padang mayila. Nanti kalau kita ikuti di pengakuan iman itu, nama padang mayila lalu mana ikuti Pilatus. Karena hari kamu mati karena tani. Begitu. Jadi persoalan hidup ini begitu rumit karena dosa. Dan itu Tuhan tahu. Begitu Tuhan tahu, dia ambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh Tuhan itu apa? Jadi sama dengan manusia. Mengapa harus jadi sama dengan manusia? Karena dia tahu bahwa manusia itu lagi menderita. Manusia itu lagi mati. Manusia itu lagi susah. Dia tahu. Makanya dia ambil keputusan untuk datang sama manusia. Makanya bagian dari pembacaan kita tadi, saya tahu kau pun susah. Saya tahu kau punya air mata. Kupimanya nama hilamu dan namilamu. Itu tadi kata kebenaran. Dan kita percaya bahwa dia sungguh-sungguh menderita. Karena dalam pembacaan yang pertama tadi, di Filipi pasal 1 ayat 28 sampai 30, bukan hanya percaya bahwa dia sudah menderita, tetapi juga mau menderita. Nah sekarang saya sudah dihentak kepada sebuah kehidupan yang baru. Walaupun susah, walaupun mati. Firman Tuhan bilang, kalau kita baca di Roma pasal 15, ayat 9, 10 atau 7, 8 barangkali, atau 8, 9 di situ. Manusia itu tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa mati juga untuk dirinya sendiri. Tawa kau turun mati. Supaya saya kasih itu tubuh dan naluri, dia bilang. Kakuannya kau tahu na tubuh dan naluri. Itu bukan naluri ini yang kita perhitungkan sekarang. Bukan yang sekarang ini. Yang sekarang ini kita bisa panas, dingin di sini. Kalau ada panas, panas. Kalau dingin, dingin. Kalau di tempat yang abadi kita juga belum masuk ya ke sana.
Tapi firman bilang kalau masuk ke sana sangat-sangat indah. Kebenaran yang diberitakan. Pertanyaannya ialah, apakah ada orang mau dengar? Kalau ada orang mendengar, adakah orang yang mau kasih tahu? Kalau ada orang yang mau beritahukan, apakah dia sudah diutus? Tetapi pada akhirnya alangkah hebatnya kehadiran orang yang membawa kabar baik. Jadi kehadiran gereja sebenarnya kehadiran membawa kabar baik, artinya pengganti Tuhan yang hadir untuk menolong dan menyelamatkan. Tapi saya berhenti sudah di sini. Nanti kita paham lagi ya. Komunitas Bersatu Hati melayani. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya tambah sedikit ya, tidak sampai 5 menit. Komunitas ini hadir hari ini di sini. Tadi mimbar ini harus taruh di tanggung persembahan tadi sebenarnya. Mimbar satu ini dan itu satu dan itu. Ini gara-gara karena ada orang berulang tahun dan tidak mau potong baju. Tidak mau potong apa-apa. Inilah mereka ini. Tanggal 6 kemarin ada yang namanya Mama Yohan. Margareta Ju tanggal 11 itu istri dari Om Ori. Justin juga besok tanggal 11. Jadi mimbar yang 3 ini adalah persembahan dari keempat anak-anak Tuhan ini. Jadi diserahkan untuk dipergunakan bagi hormat nama Tuhan. Sampai dengan sekarang ini dari tahun 2002 kami 3 bersaudara ini dan bersama dengan saudara-saudara kami yang lain kemana kami keluar mereka ikut. Itulah kami mau persembahkan sesuatu selagi masih ada kesempatan hidup. Bahwa pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat, bagikan kembali. Apa yang baik dalam hidupmu, yang paling mahal dalam hidupmu adalah persembahan dirimu dan persembahan lainnya. Engkau ingin persembahkan karena Tuhan menganugerahkan yang terbaik dalam hidup ini, yaitu dirinya sendiri yang telah menolong menyelamatkan kita. Karena itu kita saling memperhatikan, saling menolong seorang akan yang lain dalam kesempatan yang Tuhan tempatkan kita masing-masing sesuai dengan talentanya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.